Ini adalah sebuah fenomena geoekonomi dan geopolitik sekaligus, di mana Amerika sangat terancam dengan posisi China yang makin kuat secara ekonomi, politik maupun militer. Nah, akibat dari perang tarif dan perang militer di Timur Tengah ini, maka perekonomian dunia mengalami stagnasi, bahkan secara umum mengalami penurunan. Jadi secara umum dunia sekarang terancam pada situasi stagflasi. Saya panggilkan Prof. Didin S. Damanhuri. Prof. boleh. Beliau adalah Guru Besar IPB dan Universitas Paramadina, tenaga ahli Lemhanas selama 14 tahun, Ketua Lembaga Kajian Ekonomi Nusantara, dan salah satu pendiri INDEF. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengan pandangan beliau. Saya membuka ruang diskusi bebas dan konstruksi untuk menjawab tantangan zaman. Saya persilakan Prof. Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies yang terhormat, Mas Zulfikar, Ketua Dewan Pakar, Mas Sahlin, Ketua Umum, Profesor Burhanuddin tadi yang barusan bicara, dan teman-teman gerakan rakyat. Saya kebagian untuk bicara tentang perang dagang China Amerika Serikat dan bagaimana posisi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang tentu saja nggak bisa pendek, tetapi saya berusaha untuk 15 menit membicarakannya. Jadi perang dagang ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang tidak terasa, karena Jim O'Neill yang seorang pemain saham Amerika yang melihat data empiris tentang yang disebut negara-negara yang baru emerging market, yang disebut dengan BRICS, adalah sebuah fenomena yang awalnya 5 negara yang kemudian berkembang menjadi 13 negara, ternyata secara perlahan menjadi sebuah kompetitor bagi negara-negara barat, negara-negara industri maju, terutama Amerika, sehingga mendorong negara-negara ini disandingkan dengan bahkan secara militer NATO. Waktu itu NATO melihat bahwa salah satu yang strategis pilihannya Ukraina untuk dijadikan bagian dari negara NATO. Dan bagi Rusia, ini adalah negara di depan mata, di depan rumahnya akan menjadi ancaman. Dan itulah perang Rusia dan Ukraina. Ini yang pertama. Kemudian bagi negara-negara Barat, termasuk Karl Steinmeier, Perdana Menteri Inggris, melihat terakhir ini Barat itu ternyata sedang declining. Secara empiris, walaupun mungkin PDB secara keseluruhan negara-negara G7 yang notabene adalah negara-negara hegemonik di dunia secara ekonomi, itu kira-kira perbandingannya 26,9 triliun dolar, sementara China sudah 9,4 triliun dolar, tapi secara keseluruhan ini sudah makin mengancam hegemoni dunia ekonomi barat. Jadi inilah Trump dengan defisit neraca berjalan, defisit neraca dagang dan rencana anggaran hampir
hampir 1 triliun dolar itu tiba-tiba dia terpilih dan terkait dengan kontrak juga di sana, maka Trump dengan tiba-tiba mengumumkan tarif untuk seluruh dunia, terutama negara-negara yang mengalami defisit dengan Amerika yang sangat tinggi dengan basis yang 10%, kemudian ada negara-negara seperti Indonesia 32%, China 37%, dan kemudian ini adalah sebuah fenomena geoekonomi dan geopolitik sekaligus, di mana Amerika sangat terancam dengan posisi China yang makin kuat secara ekonomi, politik maupun militer. Jadi kalau kita lihat dominasi G7 memang masih unggul sementara, tetapi perkiraan para ahli mengatakan bahwa 2045-2050 posisi G7 sudah akan terlewati oleh BRIC. Jadi inilah saya kira salah satu yang melatar belakangi baik secara geopolitik menimbulkan perang Rusia, Ukraina, bahkan Palestina dengan Israel dan Palestina, dan belakangan dengan Iran, sehingga kita harus bisa memahami bahwa problem perang tarif antara Amerika dengan China sebenarnya juga dilatar belakangi oleh masalah geopolitik. Lanjut. Jadi dan ini kita lihat dari gambar bahwa perkembangan dari BRIC ini juga terus bertambah anggotanya, dan kemudian juga NATO berusaha, salah satunya adalah Ukraina. Lanjut. Nah, akibat dari perang tarif dan perang militer di Timur Tengah ini, maka perekonomian dunia mengalami stagnasi, bahkan secara umum mengalami penurunan. Penurun yang paling tinggi tentu adalah China, kedua adalah India, dan kemudian Vietnam. Tapi kemudian yang negara lain juga mengalami penurunan antara 0,2 sampai 0,4%. Lanjut. Nah, implikasinya lebih detail lagi bahwa perang tarif ini telah menimbulkan capital flight, larinya modal dari negara-negara berkembang, khususnya masih lemah regulasi maupun perekonomiannya di bursa-bursa saham dunia. Ada beberapa negara yang memang malah menaik, tapi secara umum pada umumnya mengalami penurunan yang signifikan. Lanjut. Nah, kita catat bahwa di Indonesia sendiri, walaupun prudential banking and market policy prinsipal telah settle dampak dari pengalaman tahun 98, nanti kita lihat antara lain ada SOP untuk menghentikan ketika terjadi penurunan sekitar 5%, apa itu trading halt sampai 2 kali pada peristiwa pada yang lalu. Tetapi lanjut. Tapi yang anomali adalah ketika itu telah dilakukan, justru Indonesia kebagian kembali dana dari luar ke pasar saham kita. Tapi secara umum bahwa kita mengalami apa yang disebut dengan penurunan dampak dari adanya perang tarif tersebut, sekaligus dengan perang militer. Lanjut. Jadi secara umum dunia sekarang terancam pada situasi stagflasi, suatu pertumbuhan stagnan dan atau bahkan penurunan pada umumnya dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri menurun dari sekitar 5,1% menjadi 4,87%. Ini Mas Awalil yang pengamat yang sangat kritis, silakan nanti dikritik.
data-datanya. Tapi secara umum baik itu dunia, negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang mengalami penurunan atau stagnasi sudah ada. Lanjut. Nah, yang harus diwaspadai adalah pertanyaan tentang bagaimana perekonomian nasional kita. PHK memang makin makin marak. Terutama salah satu persoalan adalah ketika Menteri Perdagangan menghentikan pelarangan impor barang tekstil dan pakaian jadi dari China. Itu telah mengawali PHK besar-besaran, tetapi ketika perang tarif ini dan perang militer ini berlangsung, ternyata gelombang PHK sampai hari ini kira-kira sudah 1 juta orang secara umum. Izin Bob, 30 detik. Oke, lanjut. Terus saja. Saya ingin menyampaikan saja ini situasi detailnya tentang keadaan perekonomian Indonesia. Lanjut, akibat itu. Tapi yang terakhir, lanjut saja karena waktunya. Memang mengalami penurunan baik transaksi berjalan maupun kurs, mengalami penurunan beberapa ekspor kita. Lanjut pada solusi. Yang makro saja. Nah ini sebelumnya ya. Jadi menurut saya sebelumnya ya next ya oke. Jadi menurut saya tim Erlangga Menko Perekonomian dalam rangka negosiasi dengan Amerika, menurut saya inilah strategi yang gagal sehingga kita diputus oleh Trump dengan tetap tarif tinggi 32%. Vietnam bahkan sampai bisa turun ya menjadi sekitar 20%. Malaysia sendiri sekitar 25%. Mengapa Indonesia malah tetap 32% dan bahkan dengan anggota BRICS ditambah dengan 10%, 47%, 42%. Menurut saya seharusnya Presiden Prabowo mengambil posisi seperti yang dilakukan oleh Meksiko, Kanada, Jerman bahkan. Jadi sikap membaik inilah yang membuat Indonesia gagal menurunkan tarif ketika negosiasi dengan Trump. Mengapa Malaysia yang tidak terlalu vokal menghadapi tarif Trump ini tetap karena infrastruktur dan sistem hukumnya sudah bisa menimbulkan trust bahwa investasi di seperti misalnya Elon Musk dengan mobil listrik, mereka milih Malaysia karena infrastruktur maupun sistem hukumnya yang sudah lebih mapan daripada kita. Pilihan kita seharusnya seperti negara-negara kayak Meksiko, negara yang miskin tetapi sanggup melakukan negosiasi dan akhirnya Meksiko mengalami penurunan tarif. Nah, jadi sikap membaik ini seharusnya diambil oleh Indonesia dengan kolektif BRICS dan melakukan revitalisasi pembalasan tarif yang setinggi itu juga. Saya kira pilihan itu yang harus diambil oleh Indonesia ke depan. Siap, terima kasih Pak Dirjen. Teman-teman, Pak Dirjen mungkin kita diskusi sini aja, boleh? Teman-teman, terima kasih Pak Dirjen atas paparannya begitu komprehensif. Tentu saja waktu tidak pernah cukup izin. Dan membuka cakrawala kita semua. Izinkan saya memandu diskusi, Prof. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita sesinya dari moderator aja. Prof, izin saya langsung bertanya kepada Prof. Prof tadi menjelaskan ya bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China kan membuka peluang sekaligus ancaman. Nah, kita langsung aja nih ya. Apa strategi konkret yang Prof sarankan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia? Dijelaskan kalau Meksiko ya melakukan peran yang mungkin bisa kita sedikit fokuskan jawaban Prof. Yang mana bila dilakukan oleh pemerintah Indonesia kita malah bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Silakan Prof. Jadi kalau seandainya Indonesia bisa bersikap lebih tegas dengan tarif Trump yang tinggi itu bersama-sama kolektif, apakah pilihannya BRICS? Saya kira pada saat yang sama kita melakukan diversifikasi tujuan ekspor
Jadi peluang-peluang dengan negara BRICS sendiri yang 13 negara itu untuk ditingkatkan, sekaligus mungkin negara-negara seperti Afrika, Timur Tengah yang lain, Asia yang lain, sampai Amerika Latin, adalah peluang-peluang untuk meningkatkan ekspor yang non tradisional saya sebut. Yang kedua adalah dikala ketidakpastian global akibat perang yang diperkirakan tidak akan berhenti, perang terutama antara Israel dengan Palestina dan diikuti oleh Iran dengan Amerika dan juga Israel. Saya kira ketidakpastian global secara geopolitik termasuk dengan geoekonomi yang belum selesai dengan perang tarif ini, seharusnya pilihan Indonesia adalah membangkitkan pasar dalam negeri, Jadi makanan gizi, gratis, bergizi gratis itu yang notabene sudah mengalokasikan sekitar 170 triliun, dan kemudian sekolah rakyat juga sekitar di atas 100 triliun saya kira. Terus yang ketiga adalah satu lagi adalah koperasi desa merah putih seharusnya lebih selektif, dan sebagian dari anggaran itu dialokasikan untuk memberikan stimulus pada UMKM untuk meningkatkan daya beli rakyat, meningkatkan pengusaha-pengusaha daerah. Jadi perekonomian domestik itu lebih diutamakan di kala ketidakpastian global baik geopolitik maupun geoekonomi. Terima kasih, Bob. Ini Bob, pertanyaan kedua mungkin sekaligus penutup. Teman-teman izin tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah mendekati makan siang. Bob, kalau kita lihat saat ini dari perspektif gerakan rakyat, tadi Pak Ketua dan tadi Pak Anies Baswedan ya menjelaskan pentingnya kedaulatan ekonomi, Bob. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kondisi perang dagang ini berkaitan dengan isu kedaulatan? Nah, pertanyaan paling penting, apakah Indonesia menurut Prof ya, kita malah ada posisi ketergantungan atau malah kita bisa mengambil peran? Silakan, Prof. Ya, jadi kuncinya menurut saya pertama adalah revitalisasi gerakan non-blok. Kedua adalah kita aktif. Bagaimana BRICS ini menjadi bagian dari countervailing balance dengan dominan hegemoni Barat yang sudah mengalami declining secara militer, politik maupun ekonomi. Jadi BRICS sebenarnya adalah masa depan. Jadi tidak benar saya kira BRICS adalah liability atau beban. Nah, lalu kemudian tergantungan, ada tema misalnya pangan dan energi ya, yang akan digenjot oleh Presiden Prabowo. Jadi kuncinya terutama energi ya, BBM. Kalau korupsi Pertamina yang sangat gegap gempita 1,2 triliun, 1.000 triliun menurut Kejaksaan Agung, kemudian Muhammad Reza Khalid sekitar 282 triliun. Kalau ini tidak dituntaskan, bahkan hanya beralih dari satu kelompok oligarki ke oligarki yang lain, sampai kapanpun kita tidak akan mengalami kemajuan energi. Lalu kemudian pangan, waktu zaman mengapa ada swasembada dari 1984 sampai 15 tahun, hampir tahun 90-an. Kuncinya adalah petani, bukan korporasi, perusahaan-perusahaan besar itu, bukan. Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kuncinya adalah petani. Oleh karena itu, pilihannya harusnya adalah konsolidasi lahan, sekaligus petani itu adalah pelaku utama. Korporasi itu adalah komplement dari sistem kedaulatan pangan itu. Tapi kalau sekarang kecenderungannya adalah korporatisasi pangan, yang saya kira bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi hanya memperkaya korporasi yang terkait dengan holding. Karena dia investasi di pangan itu bukan fokusnya, dia adalah sisa dari likuiditas finansialnya untuk
dia tanam di pangan. Jadi kembali ketahanan pangan, kedaulatan pangan ada di para petani. Terima kasih Prof. Teman-teman boleh tepuk tangan. Info saya ikut diskusinya. Prof Didin, diskusi ini kita banyak belajar. Kembali waktunya memang tidak pernah cukup. Bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi korban ya Prof, dinamika global, tapi harus berani mengambil posisi. Nah, Prof, kalau boleh satu pesan atau rekomendasi Prof untuk arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depannya, tapi mau ditambahkan peran anak muda nih Prof. Peran anak muda. Ya, mungkin sekaligus closing statement boleh 1 menit. Terima kasih Prof. Ya, kalau lihat saya menyaksikan embrio dari ormas gerakan rakyat ini sebelumnya. Jadi ini sebuah gerakan yang bottom up, dari bawah, dan umumnya adalah anak muda. Jadi harapan Indonesia salah satunya adalah di gerakan rakyat ini yang umumnya anak-anak muda. Jadi kalau regenerasi Indonesia yang sekarang ini masih dihegemoni atau masih didominasi oleh angkatan 45, angkatan 66, seharusnya yang memimpin Indonesia itu angkatan 98 dan selanjutnya. Jadi presiden pun saya kira harusnya di bawah 65 tahun yang akan datang. Tidak lagi di atas 60 tahun, 65 tahun. Dan itu adalah manifestasi regenerasi di mana anak muda makin berperanan di masa depan Indonesia. Terima kasih.